Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini sedikit kami tidak sia-siakan memberikan oleh-oleh, yakni tentang sedekah, Bu. Saya tidak banyak membeberkan keutamaan-keutamaannya. Yang jelas saya kasih sedikit gambaran. Ibu, bapak, ada suatu peristiwa di mana hampir semua manusia mengalaminya. Saya katakan hampir semua. Bapak Ibu, karena apa Bapak Ibu? Karena kebanyakan manusia akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Mengalami apa Bapak Ibu? Tuh, kurang semangat rasanya ini. Kalau sedikit kita toreh ke belakang, ada orang yang meninggal, langsung meninggal. Tuh. Begitu nikmatnya Pak. Karena setiap hari berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Doa itu jangan sampai kita lupa Pak. Tapi anehnya, tak semua orang diberikan seperti itu. Meninggalnya harus demam dulu, keringetan dingin Pak. Ada pesan-pesan 40 hari sebelum dia meninggal, tanpa dia sadari. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum dia meninggal disiksa dulu sama Allah. Saya tidak bisa bayangkan Pak Bu, itu terjadi. Ada orang-orang yang ada di rumah sakit, ada orang-orang yang itu juga ada di rumah. Saya khawatir kita semua seperti itu. Apa hubungannya dengan sedekah Bapak Ibu? Simak baik-baik. Saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Saya udah nunggu lama. Biar Bapak Ibu semua paham. Yang sudah paham semakin kuat imannya. Itu Pak, Bu, ini sudah digambarkan sama Allah di dalam Quran surah Al-Munafiqun. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika sampai di kerongkongan Bapak Ibu, nafas sudah tersengal-sengal, tinggal sebentar lagi meninggalkan dunia. Kebanyakan jenazah itu Pak Bu, catat baik-baik Bu, ingat dengan sedekahnya. Itu Allah gambarkan sendiri langsung dalam Al-Quran. Fa'asaddaqa, ya Allah, aku teringat sedekahku, aku teringat semua infakku. Ya Allah Pak, kata Imam Ibnu Qauzim, Ibnu Al-Jauzi, mengomentari dari firman Allah ini beberapa keterangan ulama. Kenapa sampai orang yang sakaratul maut ingat dengan sedekahnya? Catat baik-baik Bapak Ibu. Satu, orang-orang yang hampir mati itu Pak, disiksa dengan malaikat, ditarik ulur nyawanya itu. Karena sedekahnya itu, dia bisa melihat sebanyak mana sedekah yang dia torehkan, maka itulah yang menjadi peringan sakaratul mautnya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang tersiksa dengan sakaratul mautnya, barangkali dia kurang sedekah Pak Bu. Mohon maaf saya katakan. Yang bisa meringankan nyawa kita terbang, melayang sampai ke ubun-ubun, itu adalah sedekah Pak. Tuh, ini kalau nggak diajarkan, makin lama infak sedekah makin turun. Nanti Bapak Ibu bisa merasakannya. Bagaimana orang-orang berinfak, bersedekah, dia ringan sakaratul mautnya. Amin. Yang kedua Bu, kenapa orang yang meninggal ingat sedekahnya? Karena lampu di dalam kubur Bu, Pak, itu adalah yang paling terang, itu adalah sedekah. Ibu sama Bapak harus paham. Mati lampu saja kita bisa cari orang-orang yang jual lilin. Gak ada lilin punya genset, cari minyak dulu. Ini mau ke kuburan, gak punya perbekalan persiapan.
Bapak Ibu, saya katakan di dalam kubur itu Pak gelap. Siapa yang bisa menyangka Bapak Ibu akan punya lampu semegah ini? Dan lampunya adalah sedekah Pak. Apa Bapak Ibu lampunya? Biar kuat, biar yang enggak sedekah ini biar sedekah. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda diterimanya amal ibadah orang itu adalah rajinnya bersedekah. Ingat Pak, ya Allah, saya habis sholat, habis puasa, habis ngapain ibadah semua saya lakukan, tapi kok habis ibadah makin pelit. Tanda tidak diterimanya ibadah. Orang yang diterima ibadahnya itu ciri-cirinya mudah mengeluarkan uang untuk disedekahkan. Nih Bapak Ibu harus paham, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kenapa jenazah itu ketika mau mati ingat sedekahnya? Ada Pak pemandangan yang tidak lazim. Pintu langit terbuka, bahkan seakan-akan surga itu sudah ditampakkan. Apa yang pemandangan yang terjadi? Pintu surga yang paling besar yang dibuka selebar-lebarnya, ternyata pintu itu bernama As-Sakhaya. Pintu itu gak semua orang melewati Bapak Ibu. Yang melewati adalah orang-orang yang rajin sedekah Pak. Yang gak rajin sedekah minggir jauh-jauh. Maka semua orang akan melewati pintu amalannya masing-masing. Ibu rajin tahajud, masuk. Ibu rajin puasa, masuk. Yang paling besar pintunya, yang paling megah gapuranya pada saat itu nanti adalah pintu orang-orang yang rajin sedekah Pak. Loh gitu Pak, Bapak Ibu. Kalau saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah belum bergerak juga untuk mensedekahkan hartanya, sedekah itu Pak gak perlu nunggu ada dulu. Yang terakhir, sedekah itu Bapak Ibu gak harus uang. Makanya sebagai penutup saya akan bacakan secara cepat. Saya mau nanya dulu Bapak Ibu, kira-kira sudah punya sedekah jariah atau belum? Bu, sudah punya sedekah jariah atau belum Bu? Insya Allah sudah ya Bu. Bapak-bapak kira-kira sudah ada sedekah jariahnya belum? Saya sebutkan Pak, ada 6 sedekah jariah. Saya pengen Bapak Ibu ngelakuin dari, kalau bisa semua, kalau paling tidak salah satu di antara sedekah jariah ini. Yang terbenak di dalam kita ini kan sedekah jariah harus uang terus. Simak baik-baik Bapak Ibu. Saya cepat mengambil keterangan para ulama aja. Sedekah jariah yang kata Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah terputus amal seorang anak Adam kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Oh, ternyata bukan uang. Yang pertama, sedekah jariah itu adalah ditujukan kepada para ulama. Kalau kamu pengen punya sedekah jariah, simak berikut ini. Yang pertama, sedekah jariah itu adalah ketika seseorang memberikan nasihat. Ibu sama bapak jangan bosan memberikan nasihat. Apalagi punya teman cerewet, punya teman yang susah sekali diatur di organisasi. Ibu jangan sampai bosan menasehati. Barangkali nasihat ibu itu adalah sedekah jariah yang mengalir terus. Ibu sudah meninggal, orang akan mengingat nasihat kita. Makanya tugas nasihat itu bukan para ulama, bukan para ustadz. Semua berpotensi punya sedekah jariah. Paham Bapak Ibu? Apa tadi sedekah jariah yang pertama? Nasihat. Yang kedua, sedekah jariah itu ternyata ada ditorehkan untuk kedua orang tua yang mengajarkan anaknya menjadi anak yang soleh. Saya yakin di sini rata-rata sudah punya anak. Yang belum punya anak, motivasi punya anak. Supaya apa? Setelah aku punya anak, saya pengen anakku menjadi anak yang soleh. Ada apa Pak? Setiap anak sholat, setiap anak sedekah, setiap anak apapun kebaikan mengalir semua ke dalam pahala Bapak Ibu semuanya. Kalau anak ibu jadi preman, anak ibu jadi maling, anak ibu jadi penjahat, naudzubillah, kebalikannya akan menjadi apa nih? Azab jariah. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi kalau anak yang soleh Pak Bu, setiap bacaan Al-Qur'annya ibu dapat. Dia tarawih, bapak ibu dapat pahalanya lagi.
Yang kedua, sedekah jariah itu kalau bapak ibu bisa mengajarkan anak menjadi anak yang soleh. Saya cepat. Yang ketiga, sedekah jariah itu adalah ketika orang mewarisi Al-Quran kepada seseorang untuk dibaca, Pak. Jadi kalau yang di rak-rak ini, saya khawatir tidak dibaca. Kalau ibu pengen punya sedekah jariah yang asli, berikan Al-Quran kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran kalau bisa. Paling tidak berikan kepada anak-anak yang rajin baca Al-Quran. Dia baca, kita dapat. Dia baca, kita dapat. Masya Allah Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, sedekah jariah itu ternyata ada ditorehkan kepada orang-orang yang bangun masjid, Pak. Masjid itu dibangun dengan biaya yang dia berikan. Maka setiap ada orang sholat dapat, setiap ada orang yang sholat dapat, setiap ada orang, semua dapat, Pak. Apalagi yang sholat seramai ini. Maka yang bangun masjid ini mempunyai investasi ke akhirat, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, ada orang-orang yang punya sedekah jariah, yaitu orang-orang yang membangun peristirahatan orang. Bapak Ibu punya lahan, kalau bisa bangun, lalu di situ ada tempat beristirahat gratis. Kalau bisa. Kenapa? Setiap ada orang beristirahat di situ, ibu juga dapat pahalanya yang mengalir. Sampai ibu meninggal pun masih mengalir juga. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai hari kiamat. Dan yang terakhir, orang-orang yang punya sedekah jariah itu ditorehkan kepada orang-orang yang bangun sumur. Bapak Ibu, sumur itu digali. Setelah itu dialirkan airnya, diberikan kepada masyarakat. Silakan masyarakat itu mau ngambil gratis. Selama air itu menyumber terus, Pak, orang ambil, menyumber orang ambil, diminum, kesehatannya, dia sholat, Bapak Ibu dapat lagi. Kalau punya air bayar, Masya Allah Bapak Ibu. Ya kan tidak ada apa-apa, karena cukup sampai di dunia saja. Karena ini sudah ditorehkan kepada Utsman bin Affan ketika itu dia membeli sumur yang punyanya orang Yahudi. Sampai sekarang Pak, sumur itu masih mengalir. Dan investasi itu langsung dikirimkan kepada nomor rekening atas nama Utsman bin Affan. Sampai saat ini Bapak Ibu, bagaimana pahalanya Utsman bin Affan? Sampai saat ini masih mengalir terus. Kalau Bapak Ibu pengen punya sedekah jariah, ayo, dari keenam-enamnya ini saya pengen ibu melakukan salah satunya. Kalau bisa 6-6-nya luar biasa. Sebelum kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu, setelah kita mengalami sakaratul maut, terbayang, oh itu sedekahku ya Allah. Mudah rasanya meninggal itu. Mudah. Karena sampai berhari-hari, ada orang koma berhari-hari, Pak. Ya Allah Pak, rasanya tidak bisa saya pungkiri. Sebagai penutup ceramah ini, orang-orang yang sakaratul maut itu, Pak, maka seperti disayat-sayat pedang, seperti ditusuk-tusuk, seperti ditarik ulur nih. Ada gada dari besi, lalu diikat oleh kulit kambing, lalu ditarik keras-keras. Bagaimana rasanya itu, Pak? Ya tidak bisa kita bayangkan. Makanya bisa meringankan Bapak Ibu semua itu adalah sedekah jariah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ayo setelah selesai ini kita buka lagi kurikulum di rumah. Bapak, Ma, apa yang belum kita punya? Kita berikan salah satunya. Kalau gak punya apa-apa, cukup anak kita menjadi anak soleh. Kalau punya rezeki, kita infakkan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Maka Bapak Ibu akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang lain. Maka hari ini kita pahit-pahit dulu Bapak Ibu. Nanti setelah dunia ini berakhir, atau kita akan tinggalkan dunia ini, ibu akan menjadi orang-orang yang paling bahagia. Dicabut nyawanya sama Allah, bukan merengut, bukan mukanya musam, tetapi ketika dicabut nyawanya sama Allah, bibir kita ini terasa tersenyum lebar. Karena apa? Allah sudah tampakkan kebahagiaan itu di akhirat. Di dunia saja sudah ditampakkan, apalagi nanti sebelum kita memasuki alam-alam akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.